Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada sesi pertama pertemuan kita akan bicara tentang konsep kewirausahaan. Karena sebelum kita lebih jauh mendalami suatu keilmuan, sebaiknya paham dulu apa dan bagaimana konsep dari suatu keilmuan tersebut. Ilmu kewirausahaan menurut Suryana di dalam bukunya tahun 2001 adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai atau value, kemampuan atau ability, dan perilaku seseorang atau biasanya habit dalam menghadapi tantangan. Untuk apa? Untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Nah, seorang entrepreneur ini erat sekali kaitannya dengan yang namanya resiko. Makanya itu harus punya keberanian untuk mengambil resiko. Resiko apa? Resiko di dalam merubah tantangan menjadi peluang. Bagaimana caranya merubah tantangan menjadi peluang? Tentunya dengan menambahkan value atau nilai-nilai yang berbeda, kemudian dengan kemampuan atau skill yang dimiliki, dan dengan habit, dengan kebiasaan baik di dalam hidupnya. Misalnya dia bekerja keras, tidak malas, selalu semangat, punya motivasi tinggi. Nah, itu diantara kebiasaan baik di dalam hidup. Nah, hakikat wirausaha itu apa saja? Yang pertama adalah motif berprestasi tinggi. Motif itu seperti tujuan atau seperti niatan gitu. Ada keinginan untuk berprestasi tinggi. Berprestasi tinggi bisa diantaranya pengen diakui orang lain, bisa berprestasi tinggi ingin mencapai karir yang sukses, bisa ingin mencapai puncak dari suatu karir, bisa ya. Ada keinginan untuk berprestasi tinggi. Jadi tidak saya mah yang penting udah bekerja aja, saya mah yang penting udah punya penghasilan aja. Nah, itu tidak ada motif itu. Kalau punya motif berprestasi tinggi seperti yang saya sebutkan barusan itu, nanti ada motif, tentunya dia akan ada usahanya, bagaimana cara mencapainya ya. Kemudian yang kedua, berani mengambil resiko. Nah, entrepreneur itu sangat paham dengan yang namanya atau dengan istilah high risk, high benefit. Di mana resikonya semakin tinggi, maka keuntungannya itu juga semakin tinggi. Jadi harus berani di dalam mengambil resiko. Jangan banyak takut, jangan kalau jualan, takut nggak laku, nanti jualnya kemana, nanti dinge atau dihina orang. Nah, itu penakut gitu ya. Harusnya berani mengambil resiko. Apapun yang akan menghadang di depan, hajar aja gitu. Yang penting kita sudah menentukan target, sudah menentukan goal, maunya sampai apa, maunya seperti apa, harus berani mengambil resikonya. Kemudian yang ketiga, inovatif dan kreatif. Nah, ini ciri khas banget ya. Seorang entrepreneur itu harus inovatif dan kreatif, sehingga dia harus punya banyak ide, harus punya ide kreatif ya. Tidak cukup dengan follower atau mengikuti orang lain saja, tapi harus ada ide-ide brilian, ide-ide yang kebaharuan gitu. Tidak harus selalu baru, bisa misal kalau namanya kebaharuan itu misalnya gini, perusahaan atau pesaing mengeluarkan satu produk. Nah, kita juga sama mengeluarkan produk yang sama. Nah, yang namanya kebaruan di dalam produk yang sama itu kita tambahkan nilai yang berbeda, ada value yang berbeda, sehingga walaupun sama tetap ada bedanya. Nah, itu namanya kreatif. Atau kalau inovatif ya memang benar-benar menciptakan hal yang baru yang orang lain belum kepikiran deh. Nah, gitu ya. Inovatif, kreatif ya, harus melekat sekali di dalam karakter seorang entrepreneur. Yang keempat yaitu percaya diri. Seorang wirausaha pasti harus percaya diri. Tidak boleh banyak malu, tidak boleh tergantung pada orang lain, tidak boleh terlalu banyak tergantung pada orang lain. Kalau pengen kita cepat maju itu memang kita harus bekerja sama, nggak bisa dikerjakan sendiri. Makanya boleh kerjasama, boleh kita mengharapkan orang lain, tapi tidak tergantung kepada orang lain. Harus percaya pada diri sendiri. Pasti diri ini pasti bisa. Diri ini optimis, pasti bisa gitu ya. Jadi harus percaya diri. Selanjutnya adalah imbalan berwirausaha. Seseorang yang memilih untuk menjadi seorang entrepreneur, pasti dia sudah tahu imbalan apa saja yang akan didapatkan di dalam karir entrepreneur. Yang pertama ada keuntungan materi. Nah, kita tahu kalau
mungkin bagi para pegawai atau kaum gaji kan biasanya gajinya dari bulan per bulan, dari tahun ke tahun tetap aja begitu ya. Jadi untuk dapat kenaikan gaji itu harus menunggu waktu yang cukup lama, harus bertahun-tahun, minimal 2 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun harus ingin naik gaji. Nah, kalau di entrepreneur itu ada keuntungan materi, tidak harus sama setiap bulannya, bisa, dan itu ditentukan oleh kita sendiri targetnya. Kalau misalnya kita pengen mendapatkan keuntungan profit yang lebih banyak, otomatis berarti harus kerja kerasnya juga lebih ditingkatkan lagi supaya dapat keuntungan yang lebih banyak lagi gitu ya. Dan keuntungannya itu bisa berlipat-lipat daripada yang biasa-biasa. Cuman memang tidak ada kepastian, artinya hari ini bisa untung, besok bisa buntung. Nah, itu sudah biasa di dalam dunia entrepreneur. Yang kedua, imbalannya itu apa? Kemerdekaan atau kebebasan. Nah, ini erat hubungannya dengan waktu gitu ya. Jadi menjadi seorang entrepreneur, waktu kerjanya enggak jam 7 sampai jam 4, tapi bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Bahkan siang bisa jadi malam, malam bisa jadi siang. Meeting biasanya dengan klien itu bisa diselenggarakan pada malam. Tidak apa-apa, karena entrepreneur itu seperti itu, tidak mengenal waktu, bisa siang, bisa malam, bisa malam, bisa siang. Kerja kerasnya juga seperti itu, kepala bisa jadi kaki, kaki bisa jadi kepala, tidak harus duduk di meja terus, bisa mobile kemana-mana, bisa naik mobil, bisa naik pesawat. Nah gitu ya, jadi yang jelas ada kemerdekaan, terutama kemerdekaan waktu. Yang berikutnya, yang ketiga, kepuasan hidup. Nah ini semua orang yang dicari adalah kepuasan hidup gitu. Kepuasan hidup ini misalnya selain materi didapat lebih banyak, waktu fleksibel kapan saja bisa, kepuasan hidup tuh ya. Kemudian juga kalau pengen berlibur atau pengen berpiknik itu tidak harus menunggu weekend, tidak harus menunggu jatah cuti, tidak harus menunggu hari libur, tanggal merah, enggak, kapan saja bisa dilaksanakan asal memang ada uangnya, ada fasilitasnya gitu ya. Dan tidak terbatas, karena materinya yang tidak terbatas, maka bepergiannya untuk piknik juga tidak terbatas hanya di wilayah provinsinya sendiri, bisa keluar pulau, bahkan mungkin bisa keluar negeri gitu, dia sendiri yang menentukan. Nah ini adalah kepuasan hidup yang mungkin agak sulit bagi orang-orang yang bekerja di suatu institusi atau bekerja di suatu organisasi yang memang terikat dengan waktu. Nah, kepuasan hidup diantaranya seperti itu, materi, kebebasan waktu, bisa piknik, bisa waktunya dia tentukan sendiri. Itu adalah imbalan-imbalan yang didapat di dalam karir entrepreneur. Lalu apa saja motivasi berwirausaha? Nah, di dalam bukunya tahun 2003 menurut Suryana ada motivasi keinginan penghasilan yang lebih baik. Nah, tentu ya, mungkin kalau misalnya menunggu gaji itu setiap bulan, menunggu bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, tetap aja misalnya di angka 2, di angka 3, atau paling banyak mungkin di angka 5. Nah, sedangkan kebutuhan terus naik, kebutuhan terus bertambah. Apalagi kalian sudah berkeluarga, anak 1, anak 2, yang anak yang pertama udah sekolah, kebutuhannya bertambah. Belum nanti ya istrinya hamil atau punya anak lagi, nanti harus ada kebutuhan tambahan lagi. Nah, jadi sedangkan gaji tetap segitu. Nah, berarti ada keinginan untuk mendapat penghasilan yang lebih baik, ada income tambahan atau mungkin income yang lebih banyak. Nah, itu dijadikan motivasi untuk menjadi entrepreneur atau untuk memulai usaha. Kemudian ada motivasi keinginan karir yang lebih memuaskan ya. Jadi di dalam entrepreneur itu tidak harus menunggu waktu untuk naik jabatan. Kan biasanya kalau institusi misalnya 2 tahun baru bisa naik jabatan, atau 4 tahun baru bisa naik jabatan. Nah, kalau nggak ada suatu prestasi yang bombastis, mungkin nggak naik jabatan gitu ya. Tapi kalau ada keinginan untuk karirnya melesat, nah di entrepreneur ini bisa dicapai. Karena apa? Kita tahu kalau di entrepreneur itu dia adalah bos dari perusahaannya sendiri gitu ya. Sekecil apapun usahanya dia adalah bos ya. Nah, jadi keinginan karir yang lebih memuaskan gitu. Kemudian keinginan menjadi mandiri. Nah, biasanya orang yang mandiri itu tidak tergantung kepada orang lain, tidak mau menunggu dikasih, minta orang tua terus, dikasih
nunggu tanggal muda terus, kemudian pengen mandiri, pengen mau mulai usaha sendiri, tidak suka diatur-atur gitu. Nah itu diantara motivasi ingin mandiri itu biasanya tuh nggak mau diatur, nggak mau disuruh-suruh, jadi dia ingin jadi bos di usahanya sendiri. Kemudian ada motivasi keinginan prestis dengan menjadi pemilik suatu usaha bisnis. Nah ini suatu kebanggaan bila seorang pemuda atau biasa kita mengenal young entrepreneur atau pengusaha muda menjadi pemilik suatu usaha atau bisnis. Ya kalau ditanya mungkin dalam pencarian jodoh kemudian bertamu ke rumah calon mertua, apa ini pekerjaannya? Businessman atau entrepreneur atau pengusaha muda. Wah usahanya di bidang apa? Ya sekecil apapun bangga pastinya karena itu usahanya sendiri. Kalau nggak dia yang bangga-banggain, siapa lagi yang mau banggain seperti itu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada prestasi seperti itu mungkin agak kurang motivasinya. Kemudian berikutnya ada motivasi keinginan menjalankan ide atau konsep baru. Ya, jadi biasanya ini adalah karakter seseorang yang kebanyakan ide gitu. Tapi kalau misalnya kerja di institusi itu kan tidak bisa langsung diimplementasikan ide-ide itu. Jadi nah ini ada motivasi untuk segera ada konsep, ada ide pengen dilaksanakan. Nah, biasanya lebih baik aku menjadi seorang entrepreneur aja. Sulit kalau di satu kantoran punya ide harus dikerjakan karena kan biasanya harus mengacu pada pimpinan, harus menunggu keputusan dari pimpinan. Nah, itu ada motivasi untuk untuk menjalankan ide-idenya itu mendingan beralih ke entrepreneur. Kemudian keinginan kekayaan jangka panjang. Nah, ini ya namanya kekayaan jangka panjang kan misalnya kalau pengen beli tanah itu nggak ada beli tanah yang murah. Beli tanah juga nggak bisa belinya cuma 1 meter, pastinya kan ratusan meter. Harganya juga nggak sedikit, nggak rendah, pastinya besar. Nah kalau hanya mengandalkan gaji yang sebulannya sudah dipatok segitu ya agak susah. Jadi nah ada motivasi untuk itu maka dia mungkin akan mencoba untuk menjadi seorang entrepreneur. Kemudian keinginan memberi kontribusi pada masyarakat. Nah ini biasanya orang-orang yang merasa dirinya apa ya yang bisa dilakukan untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, itu yang pertama. Yang kedua, apa ya untuk membantu pemerintah, untuk membantu masyarakat melihat di lingkungannya misalnya di siang-siang itu banyak ibu-ibu atau pemuda-pemuda yang hanya nongkrong di gardu, nongkrong di pinggir jalan gitu. Kayaknya ingin membuka suatu lapangan usaha yang bisa meraup lingkungan paling dekat aja sendiri gitu. Jadi nah itu ada motivasi ingin berkontribusi pada masyarakat itu supaya lingkungannya yang terdekat itu menjadi lebih baik. Berikutnya ide wirausaha. Nah, lalu kalau kita pengen berwirausaha dari mana idenya? Kalau misalnya masih mungkin belum tergali gitu ya idenya. Nah, melihat pencarian ide itu bisa dengan cara melihat peluang pasar, bagaimana kebutuhan konsumen apa saja, sehingga kalau kita sudah melakukan survei atau setidaknya kita tahulah apa yang sekarang lagi dicari orang, apa yang sekarang lagi dibutuhkan orang. Nah baru kita merespon peluang yang ada. Contohnya sekarang lagi masa pandemi. Nah kalau kita hanya bisa mengeluh, pandemi, ekonomi kacau, pendidikan juga seperti ini, kuliah masih PJJ terus, kuota harus terus-terusan. Nah terus kita kalau hanya terus mengeluh itu nggak ada hasilnya, tapi harus kita peka. Ini terus apa ya kira-kira dibutuhkan orang di saat pandemi seperti ini? Banyak gitu ya. Dari mulai kesehatan, orang tahu semua sekarang itu harus pakai masker, bisa membuat masker, bisa jualan masker. Udah kebanyakan masker kan modelnya nggak cuma satu, ada yang lucu, ada yang unik, ada yang standar, ada yang tambahkan value-value lain dan sebagainya. Karena setiap harinya orang pakai masker, harus selalu pakai masker bedah seperti itu, masker kesehatan seperti itu, bisa pakai masker kain yang itu contoh, ada masker, ada minuman herbal, minuman kesehatan, makanan kesehatan. Sekarang hidup harus lebih sehat dan sebagainya dan yang mendukung segala kegiatan yang sekarang sifatnya dunia maya, dunia internet,
bisa menjual atau menciptakan aplikasi-aplikasi baru untuk melakukan pelayanan-pelayanan dan sebagainya. Pokoknya harus bisa melihat peluang yang ada. Kemudian ide itu bisa muncul juga dari hobi. Anda sukanya apa? Karena gini, kalau masih bingung kita harus melakukan usaha apa, minimal usaha itu harus disukai dulu. Kalau pengen supaya tidak terlalu menyesal kalau misalnya di mana gagal atau mengalami suatu kesulitan, maka dari hobi dulu dimunculkan ide itu. Hobinya makan, ya tinggal jualan yang kulineran gitu ya. Hobinya dandan, ya berarti tinggal jualan yang make upan gitu. Hobinya stylish, dia mau modis, ya bisa yang berhubungan dengan fashion dan sebagainya. Banyak lah ya. Hobinya olahraga, ya berarti berhubungan dengan alat-alat olahraga apa gitu. Kemudian kalau hobi kan nanti hubungannya dengan jejaring ya. Kalau hobi itu tidak mungkin dilakukan sendiri, pasti ada komunitasnya, sehingga dia nanti minimal kapan dia harus kemana dia harus menjual tuh ada tujuan yang sudah yang ditentukan gitu. Kemudian yang berhubungan dengan keahlian, nah peluang atau ide usaha juga bisa muncul dari keahlian yang dia punya. Dia suka masak, bisa jualan makanan. Dia suka, ya itu seperti tadi disebutkan, dia sukanya dandan, bisa nge-vlog YouTube, tapi jangan deh, itu terlalu jauh ya. Tapi nggak ada salahnya kalau dicoba. Mungkin sekarang bisa, kalau sekarang itu kalau YouTube agak berat karena penghasilannya harus menunggu subscribe yang banyak atau view yang banyak. Mungkin lebih cepat dengan endorsean di Instagram. Nah, membuka endorsean di Instagram dengan cara berarti dia harus selalu aktif di Instagramnya supaya banyak followernya gitu ya. Ya banyaklah, tergantung dia hobinya apa, bisa dilakukan atau bisa muncul ide-ide. Ide bisa juga datang dari teman atau sahabat. Nah, kalau kita misalnya belum terlalu percaya diri, boleh bekerja sama dengan teman, tidak harus sendiri kalau usaha itu. Nanti kita akan memasuki sesi bagaimana memasuki dunia bisnis. Apakah harus sendiri, apakah bisa bekerja sama, apakah harus mulai dari nol, apakah bisa dengan cara membeli perusahaan orang lain. Nah, kita akan jelaskan sesi itu ya. Jadi ide itu bisa muncul juga dari teman, dari sahabat gitu. Karena kan ada yang punya ide tapi nggak punya modal, tapi bingung, nggak ada ide. Nah, itu bisa kerjasama gitu ya. Kemudian berikutnya ide bisa muncul dari keluarga. Nah, biasanya kalau misalnya keluarganya sudah punya bisnis atau biasanya keluarga pebisnis itu bisa mempengaruhi atau ada influence tersendiri dari keluarga. Kemudian muncullah ide-ide baru. Atau misalnya keluarga saya misalnya jualan bergelut di bidang fashion atau di bidang konveksi gitu. Saya kok pengen ya misalnya saya ada ide untuk di konveksi atau di fashion juga, tapi saya nggak mau produksi yang kayak gituan, pengennya yang inilah gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Ide itu muncul bisa dari keluarga, bisa juga dari kisah sukses role model ya. Misalnya Anda sering nonton YouTube, kemudian di YouTube itu kan biasanya dikupas bagaimana perjalanan hidup seseorang dari mulai meniti karir dari nol gitu. Kemudian Anda terinspirasi dengan perjalanan bisnisnya yang dari bukan siapa-siapa dengan sekarang sudah menjadi public figure misalnya. Bisa muncul dari kisah sukses mereka. Makanya ya kalau nonton yang YouTube jangan yang ganda ya, jangan yang unfaedah gitu ya, yang ada gunanya, yang ada manfaatnya, yang kisah-kisah sukses orang diantaranya contohnya. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi dan itu menjadi ide buat kita berwirausaha. Nah, lalu apakah seorang entrepreneur itu dibentuk atau dilahirkan? Entrepreneur itu tidak dilahirkan tapi dibentuk ya. Orang itu dilahirkan itu semuanya polos, nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa ya. Pastinya dibentuk baik dibentuk oleh keluarganya, baik dibentuk oleh lingkungannya, baik dibentuk oleh
keinginannya, nah itu ya. Jadi bukan dilahirkan ya. Nah, kesuksesan itu tidak ada kaitannya dengan usia. Ini contoh-contoh orang sukses yang mungkin mau saya jelaskan. Tidak ada alasan untuk Anda untuk saya mau udah tua, saya mau masih muda, nggak ada ya. Kesuksesan tidak ada kaitannya dengan usia. Contoh Nelson Mandela. Nelson Mandela menjadi presiden Afrika umurnya sudah 76 tahun. Ya, sudah tua kalau 76 tahun itu. Sedangkan Marconi menemukan telepon di usia 27 tahun ya. 27 tahunnya bukan 27 tahun zaman sekarang yang sekarang sudah serba teknologi, tapi 27 tahun di umurnya dia di zaman bahula gitu ya. Kebayang dong, belum ada teknologi apa-apa dan dia bisa menemukan telepon. Kemudian Steve Jobs, nah dia juga penemu Apple, dia sekarang menjadi jutawan dan dia menjadi seorang jutawan di usia 21. Anda pasti sekarang umurnya segituan kan, mahasiswa 21 tahun. Nah, Colonel Sanders kalau kita lihat atau kalau kita beli makan atau beli ke KFC, itu gambarnya kan kakek tua di dalam ember itu ya. Memang Colonel Sanders ini udah tua ketika dia memulai bisnisnya, umurnya udah 65 tahun. Jadi kalau kita pernah baca ceritanya, Colonel Sanders ini jatuh bangun dalam meniti bisnisnya dan baru kepikiran dia jualan ayam. Itu pun dia tidak langsung membuka gerai seperti itu, jualnya itu door to door, dari rumah ke rumah ngejualin goreng ayam. Pertama ada yang suka, kemudian lingkungan yang terdekatnya dia suka, kemudian orang-orang banyak yang suka, akhirnya dia sekarang mempunyai gerai di seluruh dunia ya. Nah, dan dia memulai bisnis ayam gorengnya itu umurnya sudah 65 tahun, udah kakek-kakek kalau 65 tahun ya. Tidak ada alasan untuk tidak sukses walaupun usianya udah tua atau justru apalagi masih muda. Nah, kemudian ada Winston Churchill, adalah dia seorang PM Inggris ya, Perdana Menteri Inggris, dan menjadi Perdana Menterinya itu di usia umur 52 tahun setelah dia mengalami banyak kegagalan atau hambatan di dalam perang dunia ya. Dia bisa menjadi PM Inggris umurnya 52 itu setelah menang di perang dunia 2. Kemudian yang terakhir kita tahu semua, Bill Gates, orang terkaya di dunia. Dia menjadi bilioner itu di usia 41 tahun ya. Yang kedua, kesuksesan tidak ada kaitannya dengan fisik. Supaya Anda tidak minder ya. Jangan saya mah jelek, saya mah tampangnya pas-pasan. Enggak. Misalnya ada apakah para Instagram tuh apa ya disebutnya? Mereka itu yang biasa ngendorse itu mukanya nggak harus selalu cantik atau nggak selalu harus tampan ya, tapi mereka itu konsisten, aktif terus-terusan, meniti karirnya, kemudian membangun akunnya sehingga dia bisa sukses. Itu salah satu contoh. Nah, itu kalau misalnya berhubungan dengan tampang. Kalau artis juga nggak semuanya cantik, ada juga kalau misalnya artisnya yang punya skill tertentu, kemudian orang suka dengan keahliannya atau dengan skillnya dia dalam berperan dalam dunia peran. Nah, ini contoh-contohnya. Misalnya ada Helen Keller, adalah seorang dosen terkenal di dunia dan dia tunanetra, tunarungu, tunawicara. Nah, biasanya ini 3 paket ini biasanya nyambung ya. Kalau tunanetra biasanya nyambung ke tunarungu, dan tunawicara agak susah berbicara, tapi dia menjadi seorang penulis dan dosen terkenal di dunia ya. Jadi fisik tidak dijadikan hambatan. Bagaimana penyampaiannya? Ya mungkin dengan cara menyampaikan dengan film atau dengan bentuk, dengan suara, atau entah itu waktu itu seperti apa. Yang jelas dia keterbatasan fisik tidak mengganggunya untuk berkarir, untuk mencapai sukses. Nah, kemudian Shakespeare nih, kita tahu semua ya, Romeo Juliet Shakespeare yang kita tahu pencipta Romeo Juliet itu ternyata cacat kakinya. Ini ya,
yang perlu kita garis bawahi bahwa kalau seseorang itu berprestasi, maka segala kekurangannya ditutupi dengan prestasinya. Mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau dia cacat kakinya, tapi kita tahunya dia prestasinya yang hebat gitu. Kemudian ada Beethoven. Beethoven semua orang tahu dia komposer musik, tapi ternyata dia adalah tunarungu ya, kurang bisa dengar, tidak bisa dengar mungkin. Dan yang ketiga Napoleon Bonaparte. Nah, Napoleon Bonaparte ini kalau dilihat secara fisik dia wajahnya kurang menarik gitu. Tapi apa hubungannya kurang wajah menarik dengan sebagai penakluk Eropa? Konon kalau misalnya pasukan penakluk Eropa itu badannya tinggi, besar dan kekar, tapi nyatanya dia sangat pendek, tidak menarik, tapi dia menjadi pemimpin pasukan penakluk Eropa ya. Jadi itu adalah salah di antara banyak bukti bahwa kesuksesan tidak ada kaitannya dengan fisik. Yang adanya yang ketiga, kesuksesan tidak ada kaitannya dengan tingkat pendidikan. Nah, kita mengenal Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini sudah memproduksi 2000 produk paten. 2000 produk paten artinya dia sudah memproduksi produk-produk yang baru gitu, yang dipatenkan, yang tidak orang lain belum pernah ciptakan. Dia sudah bikin 2000 yang baru di zaman bahula yang belum tahu apa-apa, dan dia pun tidak berpendidikan. Pendidikannya hanya sampai SD. Jadi tidak perlu harus kuliah dulu. Bukan menurut dia, bukan menurut kita. Kuliah itu penting kalau apalagi kalau ngambil profesinya, kalau mengambil profesi, pilihan profesi itu wajib karena ada skill-skill yang khusus gitu. Kemudian Henry Ford ini tidak pernah duduk di bangku sekolah, tapi dia menjadi raja mobil dunia. Wow ya. The Wright Brother, orang biasa dan tidak berpendidikan tinggi, tapi bisa menciptakan pesawat terbang pertama di dunia. Jangan dibayangkan pesawat terbang yang kayak pesawat Garuda ya. Ya pesawat terbang pertama di dunia, kalau kita lihat film-film yang hitam putih itu ya seperti itulah mungkin ya, yang hanya ada sayap kanan kiri, kemudian hanya penumpang satu, mungkin seperti itu ya. Tapi itu menjadi penemuan pertama. Nah, jadi mungkin kalau di kita ada Mbah atau ada Eyang Habibie yang luar biasa cerdasnya, bisa menciptakan pesawat, dan dia memang pendidikannya tinggi dan jauh dan lama gitu mencari keilmuannya. Nah, kalau Wright Brother ini dia tanpa pendidikan dia bisa menciptakan itu ya. Dan berikutnya ada Bill Gates, orang terkaya di dunia. Dia memulai bisnis setelah lulus SMA. Nah, sekarang ini kalau kita lihat di YouTube banyak orang yang ngikut ada podcast itu. Kalau saya mengikuti itu ada beberapa. Jadi mereka suka mewawancarai bagaimana perjalanan bisnis mereka, perjalanan karir mereka, dan kebanyakan memang dimulai itu dari masih muda. Ada yang dari SMP, ada yang dari SMA, ada juga yang memang baru. Dan mereka juga perjuangannya memulai dari nol, hanya berjualan di sekolah, hanya berjualan lewat teman-temannya, itu memulai karir dari nol gitu ya. Seperti Bill Gates juga orang terkaya dunia memulai bisnis setelah lulus SMA. Artinya setelah lulus SMA itu berarti dia tidak kuliah, artinya gitu ya. Yang keempat, kesuksesan tidak ada kaitannya dengan latar belakang keluarga. Ya. Bekerja di usia 13 tahun, keluarganya sangat miskin, tapi sekarang sudah menjadi raja besi baja dunia. Dialah Andrew Carnegie ya. Kemudian Walt Disney, siapa yang gak kenal Walt Disney? Usia 20 tahun, pemuda miskin dan tidak terkenal, tapi hanya dalam jangka 10 tahun, 30 tahun usianya menjadi usahawan terkenal. Dia menciptakan Walt Disney.
Jadi kayak Walt Disney itu kalau zaman dulu awal mulanya seperti sirkus-sirkus yang berkeliling ke setiap kota, kemudian ke setiap negara bagian, akhirnya bisa menjadi Walt Disney gitu ya. Tempatnya orang-orang berkreasi seni di situ ya. Kemudian Abraham Lincoln, lahir dari keluarga miskin. Siapa Abraham Lincoln? Presiden Amerika ya. Dia itu lahirnya di keluarga miskin tapi bisa menjadi presiden Amerika. Kita tahu Amerika itu negara adidaya. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi orang miskin untuk menjadi seorang presiden di Amerika. Kemudian Napoleon Hill dilahirkan di keluarga miskin. Ibunya meninggal dunia saat masih kecil. Jadi guru motivasi terkenal di dunia. Sekarang bukunya dijadikan acuan oleh para motivator di dunia. Nah itu ya. Jadi tidak harus saya mah dari keluarga miskin, saya mah dari orang kampung, saya mah orang tuanya cerai. Jangan dijadikan alasan untuk tidak mau maju gitu. Justru harus dijadikan motivasi. Saya keluarganya seperti ini, ingin kehidupan yang lebih baik. Nah itu harus dijadikan motivasi, bukan dijadikan alasan ya, latar belakang keluarga. Nah berikut adalah ciri dan watak wirausaha. Nah yang pertama cirinya itu percaya diri. Ciri percaya diri itu wataknya itu punya keyakinan yang tinggi, tidak ketergantungan. Kemudian karena tidak ketergantungan itu makanya dia individualis. Artinya individualis itu ya sendiri bisa melakukan apapun bisa gitu, karena dia tidak tergantung. Dan optimis karena dia yakin dia juga bisa sendiri, tidak tergantung pada orang lain, maka dia orangnya optimis. Itu watak dari seorang entrepreneur yang percaya diri. Kata orang ini mah barang kayak gini mah nggak laku, dia mah percaya diri karena dia tahu sudah menambahkan value yang lain dari yang lain. Dia optimis karena sudah dipikirkan, sudah dikonsep dengan matang, sudah diplanningkan, kemudian sudah ditatalah dengan dikonsep dengan baik. Nah itu orang percaya diri. Ciri yang kedua dari seorang entrepreneur itu berorientasi ke masa depan, perspektif ya, punya pandangan ke depan, enggak susah move on, enggak hayo memikirkan kemarin aku mau jualan enggak laku, enggak begitu. Justru kegagalan kemarin itu dijadikan pengalaman dan dijadikan guru, sehingga besok kalau jualan lagi jangan sampai kayak yang kemarin. Harusnya makanya kalau banyak hal yang orang lupa, kalau habis gagal itu jarang dipelajari, jarang dievaluasi apa faktor kegagalannya. Nah harusnya itu ketika dia jatuh, ketika dia gagal, dipelajari, dievaluasi apa faktor yang membuat dia gagal. Nah, itu kemudian dijadikan bahan untuk supaya tidak jatuh pada lubang yang sama, untuk tidak mengulang kegagalan lagi, sehingga pandangannya lebih ke depan, lebih perspektif ya. Nggak usah mikirin yang udah-udah ya udahlah, mungkin belum rezekinya gitu ya, mungkin ada kesalahan di sana sini, diperbaiki untuk bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Kemudian ciri ketiga, berorientasi pada tugas dan hasil ya. Jadi wataknya kebutuhan akan prestasi, berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, memiliki dorongan kuat, energi dan inisiatif. Jadi kalau misalnya orang punya atau entrepreneur itu punya tantangan, enggak fokus pada tantangannya tapi fokus pada bagaimana solusinya nih. Lalu apa nih benefit atau profit atau keuntungan dari dari semua masalah ini. Pasti ada kan, kalau di kita tuh ada habis gelap terbitlah terang. Dari semua masalah yang dihadapi pasti ada titik solusi yang untuk mencapai kuncinya untuk membukanya gitu ya. Jadi berorientasi pada tugas dan hasil. Yang penting itu bagaimana prosesnya, lalu supaya bisa mencapai target, mencapai hasil yang diinginkan. Jadi jangan mengeluh ini kudu kumaha atau ini kenapa bisa begini, jangan begitu ya. Nah wataknya biasanya adalah kebutuhan akan prestasi. Jadi kalau dia butuh dengan prestasi, dengan prestige, dengan penghargaan, maka tidak memikirkan beratnya suatu proses. Yang penting dia mengejar prestasi. Kemudian berorientasi pada laba. Yang penting menguntungkan, apa aja digarap gitu. Yang penting menguntungkan, halal dan legal gitu ya.
Kemudian ketekunan, otaknya itu tekun dan tabah ya. Yaitu tadi harus konsisten, harus tekun, harus tabah, tidak teu endag ku keanginan gitu ya, teu gampang terpengaruh oleh orang lain, kemudian kata orang begini 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 kemudian terbawa arus, enggak begitu, tapi dia tekun dan tabah karena sudah yakin dengan hasil yang di depan. Kemudian tekad kerja keras, nah, kemudian memiliki dorongan yang kuat, motivasinya tinggi gitu. Di awal sudah ditumbuhkan motivasi tinggi. Kemudian energik ya, tidak lemas, letoy, terus berat pirit, susah melangkah, males keluar, mager, nah enggak gitu. Tapi energik, kemana aja hayu gitu. Yang penting apa yang sudah ditargetkan tercapai. Enggak misalnya harus COD-an hujan enggak jadi, akhirnya pelanggan kecewa gitu. Atau misalnya ya banyaklah alasan ya, kalau misalnya pengen mencari alasan. Nah, yang enggak boleh itu tadi, enggak boleh banyak alasan, justru kita itu harus meningkatkan motivasi terus ya. Dan yang terakhir dari watak seorang entrepreneur, inisiatif, harus banyak inisiatif, harus banyak ide, harus tidak diam aja. Ciri yang keempat yaitu pengambil resiko. Nah ya, harus berani mengambil resiko. Kemampuan mengambil resiko ini suka pada tantangan ya, karena dia suka merubah tantangan menjadi peluang. Itu ya, harus itu. Kemudian yang kelima, kepemimpinan. Nah, wataknya seperti apa? Bertingkah laku sebagai pemimpin ya. Kemudian dapat bergaul dengan orang lain dan menanggapi saran dan kritik. Nah, seorang pimpinan itu harus masuk ke semua kalangan, harus masuk di kalangan atas, kalangan bawah, harus bisa meleburkan diri supaya orang bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan apa yang terjadi begitu ya. Kemudian tetap bertingkah laku sebagai pemimpin, artinya dia bisa mengambil keputusan dengan cepat, dia bijaksana dalam mengambil keputusan, tidak subjektif tapi objektif ya, gitu dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada ternyata menjadi seorang entrepreneur juga bisa gagal, sudah pasti, tentu tidak ada yang mulus-mulus aja. Lalu faktor kegagalan berwirausaha itu apa aja? Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial, tidak bisa membagi waktu, kemudian tidak bisa memanage keuangan. Nah, itu dia tidak kompeten di dalam manajerial, tidak tahu misalnya tidak bisa memilih orang-orang yang memang bertanggung jawab, ya seperti itu, tidak kompeten dalam manajerial, tidak bisa melakukan pembukuan dan sebagainya. Kurang pengalaman, nah ini hal yang biasa, kurang pengalaman. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Kalau kita tidak punya kegagalan, ya tidak ada pengalamannya. Jadi bagaimana kita menjadi lebih baik kalau kita tidak tahu kegagalannya. Jadi ketika gagal jangan menyerah gitu. Kegagalan itu adalah pengalaman yang bisa kita gunakan untuk melangkah lebih baik lagi. Jadi dievaluasi apa penyebab kegagalannya. Kalau tidak punya pengalaman terus gagal nggak masalah, coba lagi. Kemudian kurang dapat mengendalikan keuangan. Nah ini ya, kadang kalau misalnya bagi seorang pemula itu biasanya itu mencampurkan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Nah ini nggak baik, nggak benar gitu, harus dipisahkan antara uang perusahaan dengan uang pribadi. Kemudian juga harus selalu menjaga jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu. Terlalu banyak pengeluaran padahal pemasukannya sedikit, atau tidak mengkontrol biaya operasionalnya ternyata tinggi. Kita hanya menghitung benefitnya sekian, lupa padahal biaya operasionalnya tinggi. Atau misalnya bayar SDM-nya ternyata mahal gitu. Atau biaya penghantarannya, biaya distribusinya
tinggi gitu dan sebagainya. Gagal dalam perencanaan. Nah, makanya kalau kita bikin planning itu harus ada planning A, planning B, planning C, planning D. Gak harus banyak-banyak, tapi harus ada cadangan planning ya. Jadi ketika gagal di plan A, kita ada cadangan plan B. Ya, kalau gagal dalam perencanaan gak apa-apa, berarti ada yang masih kurang, tinggal diperbaiki. Kemudian lokasi kurang memadai. Nah, di dalam pemilihan tempat untuk berwirausaha kita harus pinter-pinter, jangan di tempat sempit, jangan di tempat yang orang nggak pernah lewat, atau misalnya sewa tempat terus sewa tempat di mall, tempatnya di dalam banget ya. Kalau kita cari yang lebih dekat ke pintu, kalau nggak di depan pintu kan, misalnya kalau dekat pintu terlalu muka kan, terlalu depan kan, pasti biayanya lebih mahal ya sewanya. Ya setidaknya agak pertengahan, jangan terlalu pojok gitu ya. Kalau misalnya dikasihnya terlalu pojok, ya mending pindah yang lain, ke tempat yang lain gitu, yang misalnya ke mall yang lain untuk sewa tempatnya. Atau kalau kita mendirikan sendiri, ya jangan di tempat yang sepi-sepi gitu, yang dilintasi oleh orang banyak. Cari lokasi yang strategis. Kemudian kurang pengawasan keuangan. Nah, jadi pengawasan keuangannya oleh karyawan, kita jarang memeriksa keuangannya. Nah, ini kadang banyak dimanfaatkan oleh bawahan-bawahan yang tidak bertanggung jawab gitu. Itu bisa terjadi kegagalan. Kemudian sikap kurang sungguh-sungguh. Nah, ini sikap kurang sungguh-sungguh ini udah karakter yang jelek nih. Susah untuk maju kalau tidak bersungguh-sungguh. Misal nih, punya toko, karena tidak bersungguh-sungguh, bangunnya siang, ya udah dibukanya siang. Nggak begitu. Kalau sungguh-sungguh tuh ya sudah punya tujuan, pengen mencapai target, ya harus benar-benar harus sungguh-sungguh gitu. Atau misalnya punya toko kecil di rumah, kemudian ada undangan undangan nikahan, kemudian ditinggal dulu, ditutup dulu tokonya. Wah, itu ini ya gak benar kayak gitu ya. Itu kelihatannya orangnya nggak bersungguh-sungguh kalau kayak gitu. Ada rintangan sedikit, tinggal selalu ada alasan gitu ya. Kemudian yang terakhir, faktor kegagalan itu tidak mampu melakukan peralihan teknologi, tren dan waktu. Artinya dia tidak adaptasi ya. Halo, tahun sekarang 2020 kalau nggak ikut teknologi mau jadi apa gitu ya, udah tergilas zaman ya. Sekarang era 4.0 sudah mau masuk menuju 5.0 ya, 5.0. 4.0 ini sudah bukan adaptasi lagi, sudah mau ditinggal, kita sudah mau masuk ke 5.0. Jadi menyayangkan banget kalau tidak beralih ke teknologi, tidak mengikuti kemajuan zaman. Misalnya kalau jualan sekarang mau nggak mau harus online, maksudnya bukan harus online tuh harus digarap gitu. Apalagi sekarang perkembangan teknologi itu justru dipercepat dengan adanya pandemi ya, pandemi corona. Pandemi COVID-19 ini justru mempercepat 4.0 menjadi 5.0 gitu. Orang sudah di lockdown, nggak boleh keluar, jaga jarak, toko-toko dibatasi waktu buka, berarti ya harus beralih kita itu ke teknologi, jualan online, bikin aplikasi-aplikasi atau bikin layanan-layanan yang sifatnya tanpa kabel, sifatnya bisa berupa aplikasi di Android gitu ya, seperti itu. Kalau tidak mengikuti zaman, ya udah ketinggalan, sehingga bisa mencapai kegagalan. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan, suka banyak orang yang ketukar-tukar nih, ada istilah wirausahawan, ada istilah wirausahawan. Wira swastawan atau wira swasta, nah ini cenderung kepada seseorang yang memanfaatkan modal yang dimiliki untuk membuka suatu usaha tertentu. Artinya kalau dia pengen buka usaha, misalnya mau bikin konveksi, nah itu namanya wira swasta. Dia harus punya uang buat beli bahan, dia harus punya uang buat gaji, buat bayar tukang motong kain, harus punya uang buat bayar tukang jahitnya, harus punya uang buat packagingnya, membungkusnya, kemudian
punya uang untuk transport, mengantarkan, mendistribusikannya. Baru setelah itu dia melakukan penjualan, baru dapat pendapatan, baru dapat untungnya. Jadi juga harus punya uang buat lahan untuk mencari tempatnya, bangunannya. Nah itu wira swasta kayak gitu. Jadi wira swasta itu lebih identik pada modal. Memang mau nggak mau harus ada modal dulu. Nah beda dengan yang namanya wirausahawan atau wirausaha atau kata lainnya entrepreneur. Entrepreneur itu cenderung bermain dengan resiko dan tantangan. Lebih bermain dengan cara memanfaatkan peluang-peluang dan mendorong untuk berinovasi. Misal ada orang ada orang sukses berjualan atau perusahaan berjualan produknya. Ambil dulu, kemudian tanpa dibayar, kemudian Anda jualin, kemudian nanti lebihnya ambil, itu buat kita. Atau misalnya sekarang kalau penjualan online itu hanya butuh gambar aja di post, kemudian PO gitu sistemnya bisa. Jadi nggak harus selalu pakai uang kalau entrepreneur itu. Memanfaatkan yang ada, Anda bernegosiasi menjual hanya dengan pintar komunikasi, bisa ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Atau misalnya mau jualan kaos, misalnya Anda kalau bikin kaosnya agak berat ya, harus beli kain, harus motong, harus jahit. Anda beli aja kaosnya yang polos, kemudian menambahkan value, misalnya menambahkan sablon, menambahkan kalau perempuan manik-manik atau bordel atau apa. Jadi beda dengan yang lain, menambahkan value tapi tambahannya itu membuat kita bisa menjadi menguntungkan gitu. Gitu. Kan nggak bisa kita melakukan hal-hal yang tidak harus selalu pakai modal gitu. Jadi bedanya wira swastawan dengan wira usahawan itu adalah kalau wira swastawan itu harus pakai uang, harus pakai modal. Kalau wira usaha itu modalnya adalah berani mengambil resiko. Dan yang terakhir adalah manajer. Kalau manajer itu bukan pucuk pimpinan, ingat ya, manajer itu bukan pemilik. Manajer itu adalah seseorang yang mengkoordinasikan aktivitas dan orang-orang untuk mencapai tujuan. Kamu bagian kamu bagian operasional, kamu bagian promosi, kamu bagian produksi, ya sebagainya. Nah itu di manage oleh seorang manajer. Bagian pegang keuangan dan sebagainya. Bukan pemiliknya, tapi dia hanya seorang manajer yang mengatur ya, yang mengkoordinasikan. Nah mungkin sampai situ untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.